Keinginan pasti menimbulkan ekspektasi. Jadi rumusnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatil syayatin wa a'udzubika rabbil ayatin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu nama saya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini saya sangat bahagia sekali lagi bisa diundang oleh Nalanda. Ini kalau boleh kita tepuk tangan virtual dulu, kita tepuk tangan dulu dong buat Nalanda yang bikin acara keren banget dengan penataan yang sangat asik ya. Dan malam hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita akan menyelam sama-sama. Dan sekali lagi saya juga sangat bahagia malam hari ini udah bisa lagi gitu untuk satu panggung sama guru saya, sama Bante Dhamma Subo yang hampir berapa tahun nih nggak ketemu gitu ya. Jadi ini mungkin jadi pertemuan udah lama, bahagia sekali. Baik, terima kasih. Topik kita malam hari ini menarik ya, apalagi tadi udah dikasih opening gitu ya dengan sebuah narasi-narasi yang narasi-narasi yang membuat kita juga jadi open gitu ya, tentang bicara tentang penderitaan gitu. Oke. Mungkin saya akan mengupas beberapa sudut pandang gitu ya teman-teman ibu dan bapak, dan saya lebih senang nanti di dialog sih sebetulnya ya, supaya kita nggak terlalu one way gitu. Dan izin saya mungkin mendisklaimer bahwa saya bicara di sini bukan mau mengajari, bukan mau menggurui gitu ya, bukan mau menceramahi, bukan mau ngasih wejangan, karena sadarilah bahwa tidak ada orang berubah karena sering diceramahin, tidak ada orang yang berubah karena sering dikasih wejangan, karena perubahan itu datang dari contoh gitu. Jadi ini bukan mau memberikan wejangan apalagi ceramah gitu, tapi ya mudah-mudahan menambah pengetahuan dan bisa bisa diinternalisasi gitu ya, dan ditransformasi untuk kita rasa, dan mudah-mudahan output dari pembelajaran malam hari ini ada bermanfaat dan value hidup kita yang lebih baik. Berbicara tentang penderitaan, saya selalu mengatakan bahwa kalau kita sekarang sibuk memiliki skill public speaking misalnya, sibuk memiliki skill AI gitu misalnya, sibuk memiliki skill apapun yang kita sebut gitu ya, mau bahasa dan seterusnya. Tapi saya rasa yang akan sangat dipentingkan dalam kehidupan ini adalah kita penting sekali memiliki terampil dalam menderita gitu. Kita penting banget belajar keterampilan menderita. Karena benar tadi di awal opening tadi bahwa semua manusia itu pasti akan mengalami penderitaan dalam hidupnya gitu ya. Jadi hidup ini adalah penderitaan dari satu menuju ke penderitaan yang lain. Contoh misalnya orang yang sekolah menderita dengan banyak PR. Orang yang gak sekolah juga menderita karena susah cari kerja gitu. Yang jomblo menderita karena gak punya pacar. Yang punya pacar pusing dicemburuin mulu gitu misalnya. Yang udah nikah menderita, yang belum nikah menderita. Pokoknya semuanya ada sisi menderitanya lah dalam hidup gitu. Jadi poin pentingnya adalah kalau kita mengerti bahwa hidup ini adalah penderitaan, pilihannya adalah penderitaan mana yang akan kamu pilih gitu ya. Sehingga kita nanti akan menyadari ada, kalau pakai bahasa Inggris itu ada pain dan ada suffering gitu ya. Derita yang saya maksud tadi itu adalah pain gitu ya, sakit. Bahwa kita tidak bisa menolak yang namanya sakit, tapi tidak semua sakit akan menjadi penderitaan gitu. Bahwa pain itu inevitable, bahwa sakit itu gak akan bisa ditolak, tapi suffering itu adalah your choice, bahwa penderitaan itu adalah pilihan gitu. Nah jadi saya rasa ada satu hal yang penting gitu ya, untuk melihat bahwa poin hidup ini adalah penderitaan demi penderitaan. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks yang namanya filsafat gitu ya teman-teman ibu dan bapak, itu langsung straight to the point bahwa ya hidup ini penderitaan, titik gitu. Nah sekarang saya mau mundur dulu ke belakang supaya nanti kita mengerti, dan nanti kita akan masuk ke esensinya, dan kita akan bicara tentang gimana sih untuk bisa melampaui penderitaan ini gitu. Nah teman-teman ibu dan bapak, kalau kita menyadari ya bahwa kita semua ini dalam kosmos, dalam keteraturan gitu. Kita ini ada metakosmos, mikrokosmos, makrokosmos. Jadi kita nggak mungkin lepas dari yang namanya
semesta raya gitu. Artinya kalau kita bicara dalam konteks kesemestaan, hidup itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi hidup itu berjalan sesuai dengan realitas yang disediakan oleh semesta, oleh kosmos itu. Kosmos itu kan artinya keselarasan gitu ya. Nah, salah satu hukum semesta itu adalah dinamis. Jadi kesemestaan ini selalu mengajarkan kita itu dinamis, membaru. Bahkan teman-teman yang kemarin, baik secara fisik, tubuh, karena sel kita juga setiap berapa saat mati berapa juta sel dan dia hidup lagi gitu, membaru gitu. Bahkan mungkin malam hari ini pikirannya udah membaru bahwa hidup itu selalu membaru sebetulnya. Makanya kalau saya pinjam perspektif dari tokoh sufi yang namanya Rumi selalu mengatakan bahwa every morning is a new arrival. Bahwa setiap pagi itu adalah kedatangan yang baru gitu. Bahwa kita tuh kalau pakai bahasa esensi gitu ya, 1 detik kita mati, 1 detik kita lahir kembali, 1 detik kita mati, 1 detik kita lahir kembali. Kita hanya berputar-putar dalam hidup dan mati, hidup dan mati, hidup dan mati, dan selalu membaru. Nah artinya kalau kita bicara dalam konteks yang namanya membaru, semesta mengajarkan kita untuk membaru, maka satu hal yang sangat penting untuk kita miliki dalam konteks kehidupan ini adalah kita memiliki skill untuk beradaptasi untuk selalu bisa mau membaru. Karena membaru atau tidak, itu bukan urusan faktor eksternal tapi pilihan kita gitu. Ya, jadi saya mau mengawali dulu supaya nanti kita mengerti bahwa kita ini membaru itu adalah bagaimana kita selaras dengan kesemestaan. Maka yang akan bertahan adalah yang bisa beradaptasi. Maka ketika tidak bisa beradaptasi, ya sulit untuk bertahan gitu. Nah, pertanyaan menarik adalah semua yang namanya perubahan, semua yang namanya membaru, itu pasti nggak enak. Sadarilah bahwa tubuh fisik kita ini pengennya status quo terus gitu. Kita tuh pengen selalu ada di wilayah atau di posisi yang mungkin lagi enak terus, bahagia banget, dan kita nggak siap untuk turun atau kita tidak siap untuk mengalami perubahan. Tetapi semesta tidak berjalan seperti itu. Maka kalau saya pinjam dalam perspektifnya Cakra Manggilingan gitu ya, ilmu leluhur Jawa, Surya Mentaram selalu mengatakan bahwa hidup itu selalu ada cakra manggilingan yang selalu berputar seperti roda gitu. Maka sesaat kita tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan, sesaat kita tidak punya skill untuk bagaimana beradaptasi dalam konteks di mana setiap ada di atas siap untuk melepaskan, ada di bawah siap untuk melepaskan, dan kita akan berputar, maka kita akan memegang, mencengkram, dan mungkin itu saya sebut sebagai yang namanya kemelekatan gitu. Makanya kan kalau kita bicara gitu ya dalam perspektif, Buddha selalu mengatakan semua sumber penderitaan hidup datang dari attachment gitu. Semuanya datang dari kemelekatan. Ketika apa? Aku selalu melekat dengan sesuatu yang aku inginkan gitu. Nah, yang menarik kalau kita bicara dalam konteks ini, berarti kan intinya adalah bagaimana kemampuan kita untuk terus membaru, untuk terus bagaimana melepaskan sesuatu yang tidak kita dalam tanda petik genggam selamanya gitu. Artinya, kalau dianalogikan ya teman-teman ibu dan bapak, sebuah benih yang ditaruh di tanah gitu ya, ketutup gitu dalam kegelapan, dan dia ketika mau tumbuh dia pasti mengalami struggling, pasti mengalami penderitaan gitu. Makanya tolong digarisbawahi, karena status quo keinginan tubuh kita dan keinginan kita itu pengen dia yang baik-baik terus gitu misalnya, maka perubahan dan pertumbuhan itu pasti menderita gitu. Nah jadi saya selalu ulang-ulang gitu ya bahwa kalau tadi ada yang bilang gimana sih dalam keadaan hidup, kenapa sih aku misalnya? Kalau ada penderitaan, ada sedih lah, ada apa dan lain-lain, ya itu wajar gitu ya. Tetapi sesaat nanti kita punya kesadaran terhadap itu semua. Dan saya selalu mengulang-ulang ketika saya bertanya gitu ya, apakah dalam hidup ini ada masalah misalnya? Gitu ya. Atau gini deh, saya mau nanya dulu sama teman-teman supaya sedikit berinteraksi. Teman-teman tangannya coba tulis di typing ya. Kalau saya nanya, Anda apakah punya masalah? Jawabannya boleh iya, boleh tidak, boleh banyak, boleh sedikit. Coba di typing. Punya masalah gak sih dalam hidup? Silahkan. Punya, udah. Iya, ada. Punya. Iya, ada banyak. Punya, ada. Iya, wah. Iya. Memang saya lagi ngomong sama orang-orang bermasalah sih ya, berarti ya, kelihatan sih ya dari typing-typingnya. Ya oke. Ada, oke. Nah, sip ya, benar. Nah orang yang gak punya masalah berarti emang gak hidup sih gitu ya. Karena ya hidup itu adalah masalah itu sendiri gitu. Nah cuman
Dari semua apa yang teman-teman typing di sini, gitu ya. Yang menarik adalah ketika berbicara dalam konteks masalahnya apa, rata-rata jawabannya banyak gitu. Masalahnya apa, rata-rata jawabannya banyak gitu. Sadarilah bahwa masalah dalam hidup itu sebenarnya cuma ada satu aja. Selesai, cuman ini aja. Masalah kita tuh semua cuma ada satu. Masalah adalah apa yang aku inginkan nggak kejadian, udah itu aja. Atau boleh saya balik nih, apa yang terjadi tidak saya inginkan, selesai, udah. Jadi kalau kita melihat semuanya gitu, semua yang kita anggap masalah adalah bagaimana apa yang kita inginkan nggak sesuai dengan realitas kehidupan. Dan sesaat kita sulit untuk menerima realitas kehidupan, berarti kita mengedepankan ego kita, mengedepankan keinginan kita. Jadi kalau kita kalau kita menyadari gitu bahwa setiap keinginan pasti menimbulkan ekspektasi. Jadi rumusnya adalah kalau ekspektasi lebih besar dari realitas, itu pasti kita akan mengalami yang namanya penderitaan gitu, suffering. Nah, jadi di tahapan ini yang ingin saya gali dulu, yang ingin saya pengen kita buka dulu gitu, bahwa sesaat kita mengalami yang namanya penderitaan, semua penderitaan gak pernah terjadi di luar diri kita. Semua apapun dalam hidup gitu ya khususnya gak pernah terjadi di luar diri kita. Tapi semua hidup itu selalu terjadi di dalam diri kita gitu. Sehingga kalau sekarang begitu ada hal buruk langsung kenapa aku, begitu ada hal yang kita tidak suka langsung menyalahkan, langsung melihat masalah berikutnya dan seterusnya gitu. Sehingga setiap masalah yang datang, hal yang terpenting adalah bukan masalah itu, tetapi bagaimana kita merespon gitu. Sehingga respon itu jauh lebih penting daripada masalahnya. Karena sebetulnya kekuatan yang paling terpenting adalah bagaimana kita merespon terhadap semua yang datang kepada kehidupan kita gitu. Nah itulah mungkin kita kenapa penting mengisi kehidupan sehari-hari dengan pengetahuan, dengan kesadaran. Karena dengan pengetahuan dan kesadaran yang meningkat, kita akan menyadari bahwa bagaimana meningkatkan value diri kita dengan meningkatkan respon kita terhadap apapun yang datang ke kehidupan kita dalam keseharian gitu. Nah jadi teman-teman yang sekarang lagi ngerasa down banget, yang lagi ngerasa menderita banget, yang lagi ngerasa gak enak banget, yang lagi apapun deh kita sebut sebagai kebetean-kebetean yang membaper-baperkan gitu. Hal yang terpenting adalah bukan penderitaannya. Tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana aku menerima dulu penderitaan itu. Karena kata kuncinya adalah penerimaan. Maka semua hal tidak enak dalam hidup ini karena kita berusaha menolak terus gitu. Karena sesuatu yang kita tolak itu pasti akan datang lagi gitu. Sehingga kalau kita tidak belajar untuk melakukan penerimaan, tidak belajar untuk melakukan surrender gitu ya, atau nanti lebih tinggi lagi total surrender, itu akan sangat sulit sekali untuk kita berdamai dan bersahabat dengan yang namanya realitas gitu. Nah jadi teman-teman, ibu dan bapak, salah satu hukum semesta pun yang disebut dengan yang namanya paradoks gitu. Selalu ada paradoks dalam setiap apapun. Ya mohon maaf ya, orang-orang yang serius belajar kesadaran, orang-orang yang serius mendalami ilmu-ilmu apapun yang konteksnya religiusitas gitu atau spiritualitas, itu rata-rata dipanggil oleh penderitaan. Jadi kalau saya pinjam perspektif dalam Sufism, kalau kita bicara dalam ketuhanan, ada 3 jalan menuju kepada Tuhan. Satu disebut the way of love, atau yang disebut dengan yang namanya welas asih. Yang kedua disebut the way of knowledge, itu pengetahuan, gitu ya. Karena ignorance tanpa pengetahuan itu juga jadi sesuatu penderitaan dalam hidup gitu. Makanya jangan biarkan diri kita tuh nggak tahu apa-apa gitu. Dalam artian jangan membiarkan diri kita itu tidak berpengetahuan. Maka alih-alih ingin merubah orang lain, mendingan kita menambah pengetahuan. Nomor 3, jalan menuju Tuhan itu disebut the way of suffering. Jalan yang namanya penderitaan gitu. Ini ya yang datang-datang ke sini gitu, ini kan mungkin pengen lepas dari penderitaan, mungkin pengen lebih serius belajar spiritual atau kesadaran. Itu kalau nggak menderita nggak akan ada di ruang ini sih sebenarnya gitu. Jadi orang yang udah mulai serius mau belajar hal-hal seperti ini, itu rata-rata dipanggil oleh penderitaan.
Saya punya pengalaman riset 14 tahun dan itu saya banyak ribuan kelas yang pernah saya datang. Jarang dan hampir nggak ada gitu ya yang datang ke saya, "Kang mau belajar dong," dengan muka senyum, dengan bahagia mau nggak ada. Rata-rata semuanya yang datang entah itu habis ditipu, entah itu habis cerai, entah itu habis dibohongin, entah itu habis kehilangan, semua rata-rata 99,99% itu pasti mukanya murung dan sedih, udah gitu aja. Gitu. Jadi teman-teman di sini mukanya jangan gitulah, meskipun saya tahu kalian pada sedih gitu, pura-pura bahagia nggak apa-apa lah ya, karena nanti kita mau foto ya, gitu. Pas foto itu penting untuk pura-pura bahagia gitu by the way. Nah, jadi artinya apa? Saya pinjam lagi perspektif Rumi misalnya. Rumi itu bilang menarik banget dan ini saya ulang-ulang ngomong mudah-mudahan nggak bosan. Luka adalah tempat cahaya masuk. Dan kalau kamu tidak pernah terluka, kamu tidak akan pernah mendapatkan cahaya itu. Sehingga di satu sisi, sesaat teman-teman kita semua lagi mengalami penderitaan, sadarilah bahwa semesta sedang membukakan pintu cahaya itu. Karena panggilan penderitaan adalah panggilan yang akan benar-benar jujur untuk kita masuk ke dalam. Karena contoh nih ya, nggak ada kok orang ketika berhasil ngomong, kita ambil hikmah dalam keberhasilan ini. Nggak akan ada aja udah. Justru hikmah terjadi, terkatakan, terucapkan ketika kita ambil hikmah dalam kegagalan ini. Jadi kalau orang sering dibahagia, sering dibaik-baik aja, justru jarang bertumbuh gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks masalah, sadarilah bahwa setiap masalah yang datang ke kita, sebetulnya mau menaikkan derajat kita, opportunity atau kesempatan kita menuju kepada cahaya-cahaya yang lebih baik gitu. Makanya kemanapun saya pergi ya teman-teman, saya selalu mendoakan siapapun yang mendengar ini, semoga hidupnya banyak masalah. Karena kalian dengan banyak masalah, pasti banyak cahaya di belakangnya gitu. Gitu ya. Jadi mau diaminin boleh, mau enggak juga nggak apa-apa sih gitu. Tapi poinnya adalah, setelah nanti kita ngerti ini dalam beberapa perspektif, dalam yang namanya paradoksikal, Surya Mentaram selalu mengatakan bahwa kalau kamu capek di atas turun ke bawah, dari bawah naik lagi ke atas, jadilah poros, dia bilang. Artinya apa? Begitu ada hal baik, nggak terlalu happy. Begitu ada hal buruk, nggak terlalu sedih juga. Biasa aja. Maka saya ada rumus yang menarik gitu ya. Kalau kita mau jadi orang bahagia, udahlah, nggak usah ngerasa penting. Sesaat kita ngerasa penting, hidup kamu nggak akan bahagia aja udah. Artinya apa? Sesaat kita ada di wilayah netral, ada di poros itu, kita nggak di atas dan kita nggak di bawah. Kita tidak terlalu happy dengan pujian dan sedih dengan cacian. Dan kita belajar untuk dalam konteks, dalam wilayah kenetralan itu sendiri gitu. Nah, dan untuk menjadi netral, tidak bisa tidak, semuanya perlu yang namanya latihan. Maka ada hal buruk datang, mari kita maknai sebagai dia sedang melatih aku gitu. Ada hal yang tidak baik, itu adalah pelatih. Karena dalam hidup itu gak ada orang yang hebat, yang ada adalah orang yang terlatih atau tidak. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks sabar gitu ya, orang yang bisa sabar adalah orang yang sering ketemu sama orang nyebelin gitu kira-kira. Sehingga kalau kita banyak ketemu orang nyebelin, mereka adalah pelatih-pelatih kesabaran kita dan penerimaan kita gitu. Sehingga berterima kasihlah kepada orang yang kalian benci. Berterima kasihlah kepada orang yang kalian paling gak suka. Karena nanti kita akan mengerti pada akhirnya orang-orang yang paling kita benci dalam hidup kita, merekalah yang membawa kita ke kelas ini, ke kesadaran ini, dan kita akan menyadari bahwa semua bentuk apapun kesemestaan itu adalah jalan untuk menemukan jati diri kita yang sejati. Nah oleh karena itu mungkin opening speech saya itu teman-teman untuk mulai menyadari tidak pernah menolak atau belajar untuk tidak menolak realitas gitu. Karena sadarilah, mau kemana kita minta tolong, tidak akan ada orang yang menyayangi kita sebaik kita menyayangi diri sendiri. Jangan-jangan ketika kita ingin disayangi dan ingin diperhatikan orang lain, mungkin siapa yang kurang perhatian dan kurang sayang, itu adalah diri kita sendiri. Jadi hidup ini semuanya adalah pilihan. Kita mau memilih penderitaan yang mana itu adalah konsekuensi, dan kita gak pernah lepas dari hukum karma, kita gak pernah lepas dari hukum konsekuensi, karena karma gak pernah salah alamat. Oleh karena itu teman-teman, mari kita merayakan hidup, mari kita rayakan semua penderitaan hidup dengan memilih mau seperti apa. Karena pada dasarnya adalah hidup itu
mau dalam kondisi apapun, pasti akan menemukan titik penderitaannya. Dan mungkin saya selalu ada rumus ya teman-teman. Tadi di awal bilang, tidak selamanya hujan atau gelap, pasti nanti ada cerah. Cerah juga nanti akan ada gelap. Jadi teman-teman sekarang, kalau sekarang lagi happy, mending siap-siap bete. Nah kalau sekarang lagi bete, siap-siap happy juga, karena nanti akan muter gitu. Dan yang paling penting, dimanapun kondisi kita mau happy atau bete, mau di atas atau di bawah, rumus yang paling dahsyat ya dalam subjektivitas saya, tenang aja, ntar juga lewat. Semuanya pasti lewat. Dan sesaat kita mulai menambah pengetahuan dan kesadaran, kita tidak pernah bisa menolak dengan penderitaan, tapi kita bersahabat baik dengan penderitaan. Sesaat kita bersahabat baik dengan penderitaan, kita akan menemukan kesejatian kita dan menambah value dengan kesadaran yang lebih baik. Terima kasih.